Halo, selamat sore. Sore, Prof. Apa kabar, Prof? Puji Tuhan, sehat-sehat. Gimana Mbak Kumara? Sehat Sehat juga? sekali, Dok. Dok, Prof. Maaf. Iya, Prof. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini, Prof? Saya lagi sibuk persiapan kuliah online ini. Ini minggu pertama kuliah di tempat kami. Sehingga semuanya online, ya kita belajar platform Ya, baru. Semuanya baru. oke, Prof. Oke, kita akan ngebahas tentang riset farmasi di masa pandemi ini, Prof. Oke, Prof. Mungkin kita mulai mengenal farmasi dulu karena walaupun farmasi itu udah sering terdengar di kuping kita, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak mengenali farmasi secara mendalam gitu kan, Prof. Bisa dijelasin nggak, Prof? Apa sih farmasi itu sebenarnya? Wah, ini pertanyaan yang sederhana tapi sulit jawabnya Ya, sebenarnya. Kedengaran suara saya? kedengeran. Oke, baik. Jadi farmasi Ya, itu ya intinya adalah ilmu yang berkaitan dengan obat. obat, oke. Oke, dan masalahnya obat itu kan sebenarnya kan senyawa kimia kan sebagian Ah, besar. Nah, jadi kita juga di farmasi itu kita mendalami hal-hal terkait dengan obat, makanan, dan juga kosmetik. Oh, oke. Kosmetik juga termasuk ya? Nah, kosmetik ini mungkin yang dibayangkan Mbak Kumara dengan bayangan saya Oh, beda. gimana tuh, Prof? Nah, kosmetik yang dibayangkan Mbak Kumara kemungkinan make up, Iya, lipstick, dan sebagainya iya. kan. Nah, kosmetik itu secara luas adalah produk-produk untuk pemeliharaan tubuh. Oh, oke, oke. Jadi saya ini tiap hari juga setidaknya menggunakan 4 produk kosmetik, Mbak. Oke. Sabun mandi, pasta gigi, Ah, kemudian deodoran, dan kadang-kadang kalau saya harus acara resmi gitu pakai pomade biar rambutnya tidak seperti ini gitu iya, kan. Prof. Nah, itu jadi artinya hal-hal tersebut juga ada dalam naungan farmasi. Ya make up, lipstick dan sebagainya juga masuk sih, tapi ya yang paling kena ke masyarakat sebenarnya yang kita sebutkan. Oh, oke. Jadi 3, Mhm. obat dan kosmetik gitu kan. Iya, obat, kosmetik, dan apa, Prof? Tadi agak tidak terlalu terdengar. Makanan. Makanan. Oke. Iya. Oke. Ada lagi satu lagi sebenarnya sediaan alat kesehatan dan teman-temannya juga terlibat sih Mhm. kita. Tapi ada bidang lain, ada kolaborasi dengan bidang lain. Hmm. Itu kalau kita ngomong farmasi ya. Mhm. Dan selain itu juga masalah terkait dengan penyampaian ke masyarakat itu juga di farmasi. Oh, oke, oke. Dan agak beda lagi yang sering rancu adalah ilmu farmasi. Gimana tuh, Prof? Nah, farmasi dan ilmu farmasi. Nah, ilmu farmasi itu nanti kalau kita berkaitan dengan hal-hal yang terkait zatnya itu sendiri gitu. Oke. Jadi kalau farmasi kan luas, nanti ada sosial farmasi juga, ada farmasi praktis. Nah, kalau ilmu farmasi itu nanti ya ada kaitannya dengan kimia farmasi, biologi farmasi, kemudian teknologi farmasi tentang pembuatannya, dan banyak hal. Oke, Prof. Oke, udah cukup jelas tentang farmasi. Begitu. Oke, Prof. Kalau saya mendengar saya sendiri kayaknya makin bingung deh. Gitu. Enggak, Prof. Oke, Prof. Oke. Kalau dari alasan Prof. Enade sendiri, kenapa sih pilih ilmu farmasi sekian banyak ilmu-ilmu lain yang mungkin menarik juga gitu, Prof? Nah, pertanyaannya itu agak sulit saya jawab sih, tapi saya cerita aja jujur Oke, ya. boleh, Jadi Prof. dulu pilihan farmasi itu bukan pilihan pertama. Oke. Dulu kan zaman saya itu UMPTN ya istilahnya Iya. ya. Oh, ketahuan usianya terusan ini kan. UMPTN itu pilihan pertama saya teknik kimia. Oh, oke. Teknik kimia karena saya pikirnya saya suka kimia, jadi nanti masuk teknik kimia begitu. Ah. Untung nggak jadi masuk teknik kimia. Ternyata teknik kimia banyak fisikanya katanya. Oh, tidak tertarik dengan fisika ya, Prof? Nah, kurang begitu Iya. tertarik. Nah, kebetulan waktu itu H-1 memasukkan formulir, tiba-tiba bapak saya tanya, pilihan keduanya Iya. apa? Saya kan percaya diri, satu pilihan aja cukup gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, terus bapak saya usul, tulis saja farmasi. Kok farmasi? Ya udah tulis saja farmasi. Ya sudah, saya ikut bapak aja kan tulis farmasi.
Ya pas UMPTN diumumkan keterima kodenya farmasi, ya sudah dijalani kan Mbak. Jalani dulu gitu kan. Tapi dalam prosesnya sendiri juga, walaupun itu kayak secara tidak sengaja masuk, Prof juga menikmati gitu kan. Mulai kapan gitu mulai tahu kalau oh ini ternyata emang bidang saya gitu. Ini panggilan saya untuk terus melanjutkan di bidang ini gitu. Enggak juga Oh sih. enggak, gimana? Jadi kalau mau saya cerita aja semester 1 IP saya 1,9 Mbak Kum. Oh ya. Gimana tuh kok bisa 1,9? IP saya 1,9 karena saya nggak menikmati ini bukan pilihan saya. Oh, oke, ya ya. Nah, tapi untuk semester 2 saya menemukan mata kuliah satu mata kuliah yang cukup membuat saya bertahan di farmasi, namanya kimia organik. Nah, di kimia organik itu kemudian dan untungnya kimia organik itu kalau saya pikir itu core of the core-nya farmasi gitu kan. Dan saya menikmati kimia organik dan akhirnya kemudian kemana-mana akhirnya bisa bertahan begitu. Bertahan dan lulus dengan IPK sedikit di atas 3 gitu kan. Oke. Ya lumayan lah mulai dari 1,9 gitu kan. Jauh peningkatannya, Prof. Dulu saya farmasi UGM, Mbak. Oh, UGM. Angkatan berapa, Prof, kalau boleh tahu? Iya. 97. 97. Saya baru lahir. Tua Saya ya? baru lahir 97. Iya. Oke, Prof. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Prof. Iya. Kalau kesibukan Prof sehari-hari ini apa nih? Terlebih lagi COVID gini kan nggak terlalu ke universitas. Maksudnya nggak terlalu ke kampus kan, Prof. Jadi lebih kayak Zoom aja gitu. Ngapain aja tuh biasanya di rumah atau mungkin melakukan penelitian lewat Zoom juga gitu. Bisa dijelaskan nggak, Prof? Ya, pada awal-awal pandemi dulu kan di rumah saja. 1 bulan saya di rumah. Tapi kebetulan ya kemudian kan kampus dibuka meskipun terbatas. Nah, ya karena tidak ada mahasiswa kan berarti kampus kosong. Ya saya tetap ke kantor, kan tetap sepi juga, nggak ketemu banyak manusia juga. Jadi ya bagi saya ini sepertinya relatif aman gitu kan. Dan ini ya saya di kantor kayak tinggal sendirian. Ini saya di kantor, Mbak. Oh, di kantor, saya kira di rumah, Prof. Ini masih sudah ada whiteboard gitu kan. Nah ini kayak tinggal sendirian saya sama para satpam sepertinya. Oke. Semoga tidak ada suara-suara aneh nanti ya. Nah, ya kerjaan saya seperti ini, mengakses server, saya di kimia komputasi. Jadi ketika sendirian begini kan akses internet cukup kuat. Nah, saya punya banyak server, ya ada 2 server yang jalan, 1 lagi di Google Cloud. Ya tinggal bisa diakses dari komputer saya. Ya itu kegiatan saya. Kalau saya tulis di website saya, ya kegiatan saya duduk di meja kantor, mengamati, istilahnya menggembalakan server-server itu. Dan kalau ada undangan-undangan meeting ya lewat Zoom. Saya sering dipanggil meeting ke Jakarta. Ya. Tapi lewat Zoom. lagi ada melakukan penelitian gitu nggak, Prof? Dalam waktu dekat ini? Saya itu satu bidang yang sekarang ada di bidang yang cukup khusus, namanya kimia medisinal komputasi. Nah, saya sebenarnya roadmap penelitian saya itu adalah penemuan obat berbantuan komputer dengan fokus untuk penemuan obat diabetes. Oh, oke. Diabetes dan salah satunya adalah luka diabetes. Kan kalau orang diabetes itu kan kalau luka sulit sembuh gitu kan. Nah, saya sekarang salah satu fokus saya adalah menemukan obat untuk mempercepat penyembuhan luka diabetes. Nah, sekarang masih fase penelitiannya masih di hulu. Jadi saya masih pemodelan molekul, pakai simulasi komputer dan sebagainya. Nah, harusnya sih memang sudah masuk lab. Tapi ya seperti saya ceritakan tadi bahwa lab banyak yang masih lockdown. Kalau nggak lockdown ya slow down. Sehingga bagi saya daripada saya harus running penelitian yang butuh waktu panjang dan harus terputus di tengah-tengah waktu karena labnya tutup, ya lab basahnya saya tunda dulu. Saya fokus di simulasi dulu. Dan kalau ditanya apakah sekarang sedang penelitian atau tidak, sekarang ada 2 server sedang running penelitian, Mbak. Jadi kalau dikatakan saya menggunakan
jutsunya Naruto itu apa itu Kage Bunshin gitu ya. Gimana tuh, Prof? Saya membagi Oh, diri ya ada di saya kan di diri saya sedang komputer saya sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin untuk penelitian yang dia produksi data sementara saya sekarang di sini bisa bicara dengan Mbak Kumara gitu kan. iya, iya, iya. Jalan terus. Oke, Prof. Kalau misalkan sebelum pandemi sendiri kan melakukan penelitiannya tuh tidak lewat server gitu kan. Bisa dijelasin nggak sih kalau penelitian yang tidak lewat server itu biasanya ngapain aja? Kalau di bidang saya sebagian besar penelitiannya di server karena memang di kimia komputasi. Sementara kalau yang tidak di server itu untuk verifikasi hasil-hasil pemodelannya. Jadi misalnya dari tiba-tiba robot saya, server saya mengatakan, halo Pak Enade, ini senyawa ini aktif loh. Nah, maka saya kemudian memproduksi senyawa itu dan kemudian mengujinya di lab. Mengujinya dengan enzim-enzim yang memang dikaitkan dengan itu. Pakai enzim ya? Kalau benar-benar aktif, ya kalau benar-benar aktif ya hooray. Iya. Nah begitu ceritanya. Oke, Prof. Kalau Prof sendiri paling suka bidang pelayanan ke masyarakat itu seperti apa? Apa membuat seminar atau penelitian atau mungkin ada hal-hal lainnya gitu, Prof? Ini pertanyaan menarik. Jadi sebagai dosen itu kan ada yang namanya Tridharma ya. Tridharma itu terdiri dari penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, tadi saya sudah banyak cerita tentang penelitian. Kalau yang pengabdian masyarakat, saya seringkali menjadi tim ahli Badan POM. Jadi saya anggota tim ahli Badan POM di bidang kosmetik. Jadi kalau ada permasalahan terkait kosmetik, saya seringkali diundang. Oke. Besok ini minggu depan saya sepertinya minggu depan barusan suratnya muncul jadi delegasi Indonesia untuk ASEAN. Ada rapat ASEAN kosmetik, nanti kita akan membahas beberapa kan kita harmonisasi ASEAN, jadi peraturan di Indonesia sebisa mungkin kan sama semua di ASEAN begitu. Sehingga ketika ada peraturan-peraturan yang perlu didiskusikan, nah kita diskusikan dalam forum itu. Oke, Prof. Tapi Prof, jadwalnya sebenarnya lagi padat gak sih akhir-akhir ini? Atau relatif sama-sama aja gitu? Minggu ini padat sekali. Kalau minggu lalu enggak, minggu ini padat sekali karena udah mulai perkuliahan. Gimana tuh cara? Jadi kalau ini besok Kamis itu saya ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, Mbak. 12 jam ya, Prof ya? Lama juga itu. Iya, untung online gitu kan. Jadi agak santai lah, bisa sambil duduk, sambil ke belakang, mungkin bisa pesen GoFood juga gitu kan. Iya, Bro. Gimana sih cara Prof ini membagi waktu? Kan itu aja ngajar udah 12 jam, terus pasti ada penelitian-penelitian lain yang dalam proses pengerjaan juga, atau mungkin diundang seminar juga, atau lagi live-live kayak gini, Prof. Gimana tuh caranya biar Sobat Medcom juga bisa belajar membagi waktu? Sudah saya jelaskan tadi, sudah petunjuk. Saya pakai Kage Bunshin no Jutsu. Oke, yang Naruto saya bukan membagi waktu, saya membagi diri. Saya membagi diri, bukan membagi waktu. Jadi saya kebetulan sebisa mungkin jika mengajar pun saya saya kalau mengajar pun sebisa mungkin yang asinkronal. Jadi yang tidak harus langsung. Oke. Nah, kalau riset pun kalau bisa ya kebanyakan di server gitu kan, sehingga mengurangi waktu untuk harus ke lab. Nah, kalau pengabdian ini agak sulit karena pada saat rapat itu saya harus benar-benar rapat membahas sesuatu itu saya harus benar-benar fokus. Nah, biasanya yang benar-benar menyita waktu ya pas pengabdian itu. Oke. Dan ini kan kita masih belum terbiasa, baru kuliah minggu-minggu awal. Kadang-kadang seperti ini itu nanti tiba-tiba ada yang datang kuduk, tanya, Pak, mau makan apa gitu. Nggak tahu kalau kita sedang on air seperti itu. Mungkin saya perlu pasang itu ya, lampu on air di depan kantor itu ya. Oke, Bro. Jadi saya bukan membagi waktu, tapi membagi diri. Membagi diri ya, Prof ya. Siap, Prof. Oke, kita boleh masuk ke tema-tema terkait pandemi ya, Prof ya. Kalau semoga bisa menjawab. Jadi, Prof, kayak selama tapi tadi udah dijelasin sih kalau kebanyakan risetnya gitu dilakukan di
di kantor ya, tidak ketemu dengan orang, berarti tidak ada protokol yang harus diterapkan gitu ya Prof ya akhir-akhir ini. Sama aja gitu dengan sebelumnya. Tidak ada. Oke. Berarti sama aja. Dan bahkan lebih produktif. Produktif, oke. Kalau gitu Prof, risetnya sendiri jadi terarah ke COVID-19 gitu nggak sih Prof? Kebetulan tidak. Oh, jadi riset saya kan komputasi, pemodelan. Nah, salah satu syarat pemodelan itu kami membutuhkan data retrospektif untuk membangun modelnya. Data retrospektif itu data yang sudah ada sebelumnya. Nah, terkait dengan COVID ini kan belum ada data sama sekali. Oh iya, ya Bro. Sehingga saya tidak bisa melakukan validasi retrospektif. Oleh karena itu ya, saya sendiri membatasi untuk tidak terjun di bidang COVID ini. Bukan apa-apa sih. Kalau saya menggunakan pemodelan yang tidak tervalidasi, yang saya khawatirkan adalah hasil riset saya malah menjadi noise ketika itu dipublikasikan. Menjadi noise maksudnya dipublikasikan kemudian menjadi berita, akhirnya menjadi noise yang tidak perlu, yang akan mengganggu pengambilan keputusan. Oke. Tapi Prof, kalau di bidang maksudnya dalam proses mengajar sendiri ada nggak jadinya ngebahas tentang COVID-19 sendiri juga gitu? Ini mengajar baru minggu pertama, saya mengajar kimia dasar tadi, saya belum menyentuh COVID sih. Belum ya? Oke. Belum menyentuh COVID, kita belum ngomongin virus dan sebagainya. Oke, Prof. Masih kimia dasar, Mbak, masih ngomong karbon, hidrogen, oksigen. Oke. Oke, Prof. Kalau ngomongin vaksin boleh ya, Prof, ya, dikit ya? Semoga bisa ya. Menurut Prof, pencegahan penularan COVID-19 paling efektif tuh apa sih, Prof? Pencegahan penularan yang paling efektif? Paling efektif ya tidak ketemu kan? Social distancing dan sebagainya itu, isolasi semuanya gitu kan? Kemudian ya saya pribadi berharap ini vaksin segera ada. Vaksin segera ada, dan kalau vaksinnya sudah ada dan benar-benar, dan tapi adanya itu benar-benar melalui proses yang benar. Sehingga uji kliniknya dilewati dengan benar, 1, 2, 3, kemudian dirilis dengan baik, dan kemudian dipasarkan dan didistribusikan sesuai dengan prioritas yang benar, sehingga kita berharap segera terbentuk immunity itu. Nah, itu harapan saya sih. Dan saya berharap saya mendengar ini sepertinya sudah mulai intens kan terkait dengan uji klinik fase 3. Kalau nggak salah Ibu Kepala Badan barusan pulang dari Timur Tengah ini terkait dengan salah satu kolaborasi terkait ini. Oke, Prof. Kalau ya karena mari kita berdoa supaya segera rilis ya. Amin, Prof. Tadi kan Prof sendiri udah bilang kalau emang sekarang tuh lagi isu yang panas tentang vaksin ini. Kalau Prof kan tidak terlibat langsung dalam penelitian, tapi menurut Prof sebagai akademisi, tanggapannya tuh apa tentang kontroversi soal vaksin ini, Prof? Kontroversi yang mana ya? Mungkin kan ada... Saya kok tidak mendengar kontroversi. Jadi maksudnya kayak ada orang yang kayak anti vaksin, kayak wah ini berbahaya segala macam, tapi ada di sisi lain yang sangat mendukung sampai nggak sabar banget. Gimana sih caranya dikasih tahu ke masyarakat untuk merespon situasi tersebut gitu, Prof? Nah ini menarik, pertanyaan yang menarik. Artinya kan dari situ saya dari pertanyaan Mbak Kumara tadi saya menganalisis bahwa ada yang kurang yang kita lakukan, yaitu terkait dengan promosi kesehatan. Ya, jadi edukasi masyarakat terkait komunikasi kesehatan dan promosi kesehatannya kurang. Nah, saya kira itu yang mungkin perlu dibenahi, di semua pihak untuk terkait dengan edukasi masyarakatnya. Saya masih ingat mendengar awal-awal itu kita jadi bahan uji coba gitu. Padahal masuk ke sini itu untuk uji klinik fase 3. Uji klinik fase 3 itu kan berarti sudah melewati fase 1 dan fase 2. Sudah melewati praklinik fase 1, fase 2, dan baru fase 3 gitu kan.
Dan saya mendukung kalau fase 3-nya diuji di sini, karena kan berarti lebih cocok dengan genetik bangsa ini gitu kan. Dibandingkan fase 3 di tempat lain, kemudian dipasarkan di sini gitu. Itu menurut pendapat saya. Ya, artinya yang mungkin perlu kita lakukan adalah edukasi masyarakat. Cuman ya itu tadi komunikasinya kadang-kadang sering bias gitu. terkait ada kepentingan yang dilihat, yang kita nggak ngerti, yang ada dalam yang diselipkan dalam komunikasi itu, ya akhirnya yang seperti saya bilang tadi, muncul noise gitu kan. Iya, Bro. Noise dan semakin banyak noise, jadi akhirnya kita sendiri jadi bingung gitu. Iya, Bro. Kita sendiri bingung, apalagi kalau kita sendiri bingung, apalagi masyarakat gitu kan. Tapi meskipun demikian, pesan saya, dulu saya pernah mengatakan yang penting prosesnya tetap benar gitu, fase 1, fase 2, fase 3, dan kemudian datanya pun kalau bisa diakses publik. Akan lebih bagus kalau itu publish dulu. Karena kalau publish dulu kan sudah melewati peer review dulu. Jangan publish di koran dulu, tapi tidak ke jurnal ilmiah gitu kan. Iya, Bro, benar. Kalau itu kan jadi noise kemudian. Masa pandemi ini telah menunjukkan bahwa dunia medis sangat kekurangan obat-obat novel antivirus dan antibiotik. Apa yang bisa kita pelajari dari pandemi ini untuk inovasi obat-obat pandemi? Kalau saya menarik ini pertanyaannya, karena sebenarnya kalau antivirus sendiri menemukan obatnya sulit ya. Seperti sederhana aja lah, virus demam berdarah denggi itu sampai sekarang kan belum ada obatnya juga kan. Itu udah penyakit zaman kapan gitu. Nah, antibiotik pun ada masalah sekarang, multiple drug resistance gitu kan. Ya, jadi begini, yang bisa kita pelajari dari pandemi ini artinya memang sistem kita tidak siap. Sistem kita tidak siap untuk mengelola pandemi ini. Dan kemudian ini menarik karena berarti proses penemuan obat dan sebagainya, prosedur penemuan obat mungkin perlu harus dikaji ulang. Bagaimana mekanisme penemuan obat untuk saat darurat. Jadi mitigasi terkait penemuan obat, kemudian pengembangan vaksin, dan kemudian sistem promosi kesehatannya sendiri, edukasi masyarakatnya sendiri, itu perlu dipikirkan. Dan ini juga bukan masalah di Indonesia saja, ini masalah global. Iya, benar. Kalau boleh dikatakan kita gagal gitu kan. Iya, Bro. Jadi ketika ada masalah, ada virus meledak, kemudian pandemi, ini sampai sekarang belum selesai. Itu sistem kita gagal sampai saat ini. Dari kronologis ilmu obat, apakah pandemi ini sudah diprediksi sebelumnya akan datang gitu, Prof? Ya. Ini menarik. Saya pernah membaca bahwa Bill Gates sudah memprediksi. Oh, gimana tuh, Prof? Bill Gates, iya. Ya, tapi dia memprediksi bukan berdasarkan, dia memprediksi terkait dengan bahwa sistem kita itu belum siap. Sistem kita ini, manusia ini, Homo sapiens ini belum siap. Andai kata terjadi pandemi seperti ini. Dan ternyata memang belum siap gitu kan. Ya itu jadi tapi terkait dengan bagaimana prediksinya dan sebagainya, saya tidak tahu bagaimana Bill Gates melakukannya. Atau mungkin itu hanya karena perenungan dia yang mendalam. Kemudian ini kalau kita gini-gini aja, penemuan obat gini-gini aja, kalau ada pandemi akan jadi masalah. Iya, Bro. Nah, dan beberapa tahun berikutnya atau beberapa bulan berikutnya muncullah pandemi ini. Nah, kalau Jawa gitu godak-gadok matuk. Apa tuh artinya, Prof? Itu ya ilmu godak-gadok matuk. Dicocok logi itu ya, apakah itu memang by design? Oh, iya. Oke. Kan teori konspirasinya seperti itu. Tapi kalau saya lihat lebih dari Bill Gates menganalisis bahwa kita Homo sapiens sih belum ready kalau menghadapi pandemi. Dan kenyataannya betul, kita nggak ready kan.
Oke. Tapi memang apakah bisa jadi ready gitu, Prof? Apa pertimbangan yang bikin manusia Ya, tuh jadi akan ready dengan pandemi ini gitu? semoga kita belajar dari sini. Maka seperti saya bilang tadi harus ada kajian bagaimana mekanisme mekanisme penemuan obat, kemudian pengembangan vaksin, dan mekanisme mitigasi termasuk isolasi dan teman-temannya jika terjadi pandemi. Oke. Dan mitigasinya harus global. Oke, Bro. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi sepertinya ini di luar dari konteks pandemi. Prof, tolong coba cari tahu soal asam jawa. Saya membaca ada beberapa manfaat dari buah tersebut dan sepertinya bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir virus dalam tubuh. Gimana tuh, Prof, komentarnya? Asam jawa, Tamarindus indica. Ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya setelah lulus dari farmasi UGM, saya kemudian tahun 2003, saya jadi dosen di Sanata Dharma. Kemudian tahun 2006 saya berangkat ke Belanda untuk sekolah S2 dan S3. Nah, setelah pulang dari Belanda, nah ini saya menemukan sedikit benturan-benturan terkait pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yeah. Nah, saya diajari itu adalah menemukan obat. Menemukan obat itu maksudnya kita tentukan penyakit apa yang akan kita sembuhkan. Dari penyakit yang akan kita sembuhkan tadi, kemudian kita cari target dalam tubuh kita yang digunakan, yang penting untuk penyembuhan itu tadi, dan si target ini kita carikan obatnya. Nah, sumber obat ini bisa apapun. Kalau di Eropa sebagian besar memang sintetis ya. Sementara mulai pulang Indonesia, saya selalu mencari database senyawa-senyawa herbal begitu kan, senyawa-senyawa bahan alam. Nah, disinilah konsepnya yang mudah adalah kita mencari obat. Nah, kalau terkait pertanyaan tadi itu seperti kita mencari penyakit, Mbak. Dan saya sering menemukan pertanyaan seperti itu. Ya, jadi hobi kita itu cari penyakit. Jadi ada Jawa, kita cari penyakitnya. Oh, ada COVID, cocok nggak obat COVID gitu kan? Iya. Cocok logi ya, Prof. Hobi kita itu cari penyakit. Jadi ada produk apa, kemudian kita carikan penyakit supaya dapat nilai tambah. Nah, itu yang ya kurang lebih berapa tahun ya? 2013 sampai sekarang saya mencoba mengubah paradigma itu. Bahwa kita tuh nyari obat untuk penyakit. Bukan mencarikan penyakit untuk obat. Pasti efeknya akan berbeda ya, Prof. Kalau misalkan cara pandangnya juga udah diubah gitu. Yang dua hal tadi itu. Iya. Ya. Salah satu dampak yang jarang orang perhatikan adalah dampak lingkungan. Misalnya kita menemukan penyakit untuk suatu produk tertentu gitu ya. Dan tanaman itu tanaman liar gitu. Begitu di masyarakat habis kok itu tanamannya. Siapa yang budidayakan? Contoh kemarin awal-awal sempat jahe naik daun karena COVID gitu kan. Terus habis itu habis di pasaran. Jeruk. Mungkin ada yang ngejusak kulit-kulitnya itu kemudian. Iya, Bro. Nah, itu salah satunya yang tidak dipikirkan ketika kita mencarikan penyakit untuk suatu produk. Nah, paradigma ini yang harus diubah. Kita mencari obat untuk penyakit. Begitu. Oke, Prof. Maaf ya tidak menjawab yang Tamarindus indica ya. Oke, Prof, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kedepannya ada kemungkinan perang obat oleh produsen negara maju untuk obat COVID-19 ini? Ya. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Perang obat, gimana tuh, Prof? Kemungkinan. Ya. Maksud saya nggak tahu apa Indonesia gara-gara obat COVID terus terjadi perang. Saya kira kok saya positif tinggi aja enggak ya. Tapi kalau perang ekonomi mungkin. Kan masalah COVID sudah sejak lama. Caplok-caplokan pabrik farmasi itu seringkali terjadi. Oke. Ya saya ceritanya di Belanda waktu itu kita kolaborasi dengan, jadi ini konsorsium
government, akademik, dan perusahaan. Nah, di tahun pertama saya kuliah itu perusahaannya namanya A, gitu kan, kolaborator kami. Nah, di tahun kedua si A dibeli sama B, gitu kan. Nah, di tahun ketiga saya kuliah itu yang B pun dibeli sama C, gitu. Nah, pada saat mau kuliah, kolaborator saya dipecat oleh si C, gitu kan. Pada saat saya mau lulus kuliah, gitu kan. Nah, jadi itu di dunia farmasi juga sangat dinamis dalam hal tersebut. Tidak harus COVID sih, sudah terjadi. Dan kalau mau jujur, ini obat apapun itu, untuk inovasi obat, kita butuh dana besar, sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar seperti yang bisa mendanai hal-hal tersebut. Ya contoh mungkin ya, contoh sampai sekarang tidak ada obat malaria dan tidak ada obat dengue, karena mungkin itu memang bukan pasar. Pasarnya bukan negara maju, bukan negara yang punya duit, sehingga ya perusahaan-perusahaan yang punya duit untuk mengembangkan obat kurang begitu punya apa itu, punya interest di situ. Oke. Lanjut, Prof. Ke pertanyaan berikutnya. Prof, banyak gejala-gejala baru yang muncul, yang akhirnya menjadi tanda-tanda pasien itu positif COVID-19. Apakah itu lumrah terjadi dari sebuah penyakit baru? Nah, ini seperti saya jelaskan di awal tadi, kenapa saya tidak terlibat dalam COVID, karena penelitian saya itu butuh banyak data retrospektif. Nah, COVID ini penyakit baru, sehingga hal-hal yang terkait dengan COVID ini selalu baru dan kadang-kadang mencengangkan. Nah, tidak diduga, dan oleh karena itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pertama karena saya kurang itu di luar ekspertis saya, dan ini memang hal yang baru. Bahkan target obat, saya masih ingat awal-awal COVID dulu banyak sekali yang hoax. Karena jump to conclusion, loncat ke kesimpulan gitu. Jadi A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C. Masih ingat kan awal-awal ada produk yang meningkatkan ACE2 atau apa itu dilarang. Itu kan loncat ke kesimpulan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ya ini COVID memang obat baru, dan penyakit baru, dan salah satunya COVID sendiri kan juga bermutasi terus kan. Ya paling nggak, ya kita berharap semoga segera ada vaksinnya, dan sementara itu belum ada vaksinnya, ya kita social distancing aja. Protokol kesehatan, ya kalau bisa nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah lah. Terus sebisa mungkin jangan ketemu orang lain. Siap, Prof. Kecuali lewat IG seperti ini ya, Mbak Mukumara ya. Iya dong, Bro. Nih, ada pertanyaan lanjutan terkait COVID. Untuk saat ini penelitian farmasi terkait obat-obatan atau vaksin COVID-19 yang berkembang sudah sampai fase berapa ya, Prof? Kalau obat saya tidak tahu. Kalau vaksin sepertinya ada websitenya itu New York atau apa itu? Saya lupa, ada itu. Sudah banyak masuk fase 3 kok. Ada yang lolos fase 3 juga sudah ada. Itu ada New York Times kalau nggak salah yang membuat tracknya itu. Vaksin COVID-19 update gitu. Oke, Bro. Ya ada. Di New York Times ada itu, coronavirus vaksin tracker. Berarti Sobat Medcom bisa cek di... Belum ada yang approve. Oh, masih... Yang digunakan baru masih 3. Kemudian fase 3 9. Itu di New York Times. Corona tracker ada di situ. Kalau obat, jadi begini, kalau obat pengalaman yang influenza aja butuh berapa belas atau puluh tahun untuk menemukan obatnya gitu kan. Yang virus influenza itu, kemudian yang dengue aja belum ada obatnya gitu kan. Nah, dan kalau vaksinnya sudah ada, sebenarnya ya obat kurang diperlukan gitu. Harapannya kan kita tidak sakit kan. Nah, jadi yang penting memang sekarang fokusnya ke penemuan vaksin ini, dan kita mencegah penularan si COVID. Itu aja sih. Oke. Jawab ya pertanyaannya, Sobat Medcom. Ini ada lagi, Prof.
izin Bang Prof melihat pernyataan soal belum siapnya manusia, maka ke depan akan ada kemungkinan pandemi seperti ini akan terjadi lagi. Apa yang perlu dilakukan untuk edukasi masyarakat awam yang anti vaksin? Wah, itu sulit. Saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab terkait dengan edukasi masyarakat. Tapi di bidang farmasi sendiri ada sub bidang ilmunya, yaitu promosi kesehatan, di mana ada cara-cara untuk ada beberapa pendekatan yang seringkali kita gunakan untuk edukasi masyarakat. Yeah. Sorry. Salah satunya adalah dulu di Sanata Dharma pernah mengembangkan yang namanya CBIA. CBIA itu cara belajar ibu aktif. Jadi menggunakan jejaring puskesmas dan teman-temannya, kita mengadakan penyuluhan untuk ke ibu dan ibunya yang bagaimana caranya ibunya aktif. Jadi kayak seperti zaman dulu SD ada CBSA, cara belajar siswa aktif, tapi ini ibu yang aktif. Jadi pendekatannya ke ibu. Nah, dan itu kan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita butuh teman-teman di antropologi ya untuk melihat sosiokultur masing-masing ya, karena di tiap daerah mungkin beda pendekatannya. Mungkin di sini, daerah sini di Jogja, Jawa Tengah, Jawa ini mungkin pendekatan ke ibu lebih mungkin. Dan itu kan itu teknik yang kita kembangkan sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah sekarang masih berguna. Karena sekarang kan sosial media lebih intens dan merasuk ke, ya tidak hanya, kalau tadi kan ke keluarga ya, ini lebih sampai ke person gitu kan. Dan ada banyak penelitian yang mengatakan kalau orang hanya mau mendengarkan apa yang dia mau dengarkan. Sehingga akan sulit untuk diedukasi ketika sudah sampai tahapan itu. Oke, Prof. Itu jadi jawabannya banyak metodenya. Dan itu harus disesuaikan. Disesuaikan ya, Prof ya. Dan saya nggak tahu ya. Harapannya kita tahun depan, ya semoga tahun depan lah paling lama pandemi ini berlalu. Dan kemudian teknologi semakin maju. Nah, teknologi makin maju, kemudian ya semoga andai kata terjadi pandemi lagi, kita jauh lebih siap gitu kan. Karena udah. Dan pengalaman setahun 2 tahun ini nanti ini bisa dipakai bahan pembelajaran. Iya, Prof. Tapi bukannya sebelumnya sudah ada pandemi juga zaman dahulu, beberapa ratus tahun dahulu, kenapa masyarakat sekarang masih tetap gak ready juga? Nggak nyampe beberapa tahun, nggak nyampe beberapa ratus, baru 100 tahun toh. Iya. Ya, artinya memang proses edukasinya belum sampai sekarang juga belum jalan, karena ya itu kan tugas bersama ya. Tugas bersama, kepentingan bersama gitu kan. Nah, ketika kita mau bicara tugas bersama, kepentingan bersama kan akhirnya ada itu akan terlibat terkait dengan sosioantropologi kan. Tidak hanya farmasi saja kan di situ kemudian. Nah, ketika sosioantropologi terlibat ya kita nggak mau kan bicara politik juga gitu kan. Nah, 100 tahun yang lalu ini tempat saya duduk ini masih Hindia Belanda gitu. Nah, mungkin Hindia Belanda sudah lebih ready dibandingkan kita dalam mengatasi pandemi ini. Karena pengalaman Indonesia belum punya pengalaman terkait pandemi gitu kan. Iya. Oke. Karena pada saat pandemi Indonesia belum ada gitu. Oke, Prof. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Prof, izin tanya, apakah menurut Prof fase clinical trial dapat di fast track dalam masa pandemi atau tetap etik penelitian tidak bisa dilanggar? Ya, kalau jawaban saya, menurut saya etika penelitian tidak bisa dilanggar. Nah, tapi ini menjadi pelajaran kita untuk pandemi ke depan gitu kan. Sehingga ada mitigasi-mitigasi yang ada dari pelajaran ini kita bisa ambil. Kemudian harusnya ada prosedur-prosedur kedaruratan yang bisa kita usulkan untuk ke depan. Artinya kan
kita yang seperti saya disampaikan tadi bahwa kita nggak ready untuk menghadapi kedaruratan Iya. ini. Nah, ke depan harusnya lebih ready dengan pengalaman ini gitu kan. Misalnya dengan masa pandemi maka protokol-protokol yang bisa di fast track seperti ini. Nah, kalau sekarang diusulkan, nah pasti akan menimbulkan perdebatan yang melelahkan menurut saya sih. Karena itu butuh kajian. Oke. Nah, dari sini sekarang kita bisa melakukan kajian kalau ke depan seperti apa. Dan kalau mau dilakukan kajian sekarang untuk memfast track ya silakan, tetapi tetap perlu kajian ini tadi. Sehingga bukan istilahnya bukan dengan relasi kekuasaan untuk memaksakan fast track. Gitu. Iya. Nah, sehingga kalau memang harus memfast track itu merupakan hasil kajian yang juga valid. Prof, bagaimana cerita dari dosen bisa menjadi guru besar di bidang farmasi? Waduh, oke, terima kasih. Ya, ketika saya dulu jadi dosen, memang cita-cita saya jadi guru besar. Kan gantungkan cita-cita setinggi langit gitu kan. Jadi kalau kepleset sedikit jatuhnya di langit-langit. Nah, ya sejak saya jadi dosen sudah ya mentor-mentor saya Prof. Umar Anggoloyeni almarhum juga sudah berpesan. Jadi kamu jadi dosen sehingga kejar jabatan akademik tertinggi, gelar akademik tertinggi doktor, dan kemudian gelar jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar atau profesor. Ya sudah, sejak mendengar petuah itu ya saya mempelajari bagaimana cara untuk menjadi guru besar gitu kan. Jalur-jalur apa yang harus saya lakukan. Dan kebetulan saat itu sampai sekarang saya suka penelitian, dan saat ini ya semenjak beberapa tahun terakhir ini credit point untuk penelitian tinggi, publikasi penelitian itu tinggi. Sehingga ya ketika sudah cukup poinnya, kemudian saya mengusulkan guru besar ya dengan berbagai macam drama-drama yang terjadi, puji Tuhan itu disetujui dan dianugerahkan kepada saya. Kalau menggunakan aturan sekarang ya dosen untuk menjadi guru besar fast track-nya melalui penelitian. Oke. Hanya penelitian, Prof, ada kayak hal lain gitu nggak yang juga mendukung? Yang bisa. Ya kan Tridharma. Tridharma tadi yang saya jelaskan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran gitu kan. Tapi misalnya sederhana saja, saya sekarang meneliti tentang sesuatu, bisa publish saya kemarin, mungkin karena saya tidak bisa ngapa-ngapain di lab, akhirnya fokus membuat software gitu kan. Softwarenya kemudian saya publikasikan, saya tulis ke jurnal bereputasi. Istilahnya kalau di ini Scopus Q1 gitu. Nah, itu poinnya 40 Mbak, kalau dihitung zaman sekarang. Poin 40 itu sementara kalau saya ngajar satu SKS begitu, satu semester poinnya 1. Iya. Jadi kalau saya mengajar 10 SKS, saya butuh 4 semester untuk mendapatkan poin yang sama dengan penelitian tadi itu kan. Yang saya kerjakan hanya dalam masa pandemi COVID ini aja. Oke. Karena punya banyak waktu sehingga saya menulis programnya. Nah, sehingga fast track-nya memang ya itu tadi, fast track-nya di penelitian dan publikasi sih. Kalau penelitian tok ya nanti kita bisa sampai ke bulan dengan laporan penelitian. Maksudnya laporan penelitian ditumpuk-tumpuk gitu kan sampai ke bulan. Iya. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir untuk menutup bincang hari ini. Bisa nggak Prof kasih komentar? Sudah sore ya. Komentar buat Sobat Medcom tentang farmasi di masa pandemi. Pendek aja, Prof. Farmasi itu bidangnya luas. Sehingga ketika ada masa pandemi dan ada banyak limitasi, maka dengan sedikit kreativitas kita bisa tetap produktif di beberapa fokus. Sehingga ya ketika satu pintu ditutup pasti banyak pintu lain yang terbuka gitu. Ya itu jadi keuntungan di farmasi seperti itu saya ceritakan tadi, bidangnya luas. Jadi ketika tidak bisa masuk lab, kita bisa simulasi. Oke. Ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Itu yang saya atas bincang-bincang hari ini sudah memberikan banyak informasi tentang kita yang awam tentang
farmasi sendiri. Makasih, Prof. Ya, semoga bermanfaat. Ya.